Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Shalom. Shalom. Mari sama-sama pagi ini kita bawa setiap hati menghampiri hadirat Tuhan. Buat yang ada di Zoom meeting, selamat pagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama menikmati hadirat Tuhan melalui doa pagi ini. Shalom buat kita semua, buat teman-teman semua yang ada di Instagram, yang ada di TikTok juga. Selamat pagi, mari bawa setiap hati kita menghampiri Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan kembali Tuhan. Kau berikan kami anugerah Tuhan satu hari lagi. Kami boleh menikmati kasih karuniamu Tuhan dalam hidup kami. Berterima kasih untuk sepanjang malam yang sudah kami alami, kami lewati. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan sampai detik ini sempurna dalam hidup kami. Kami sambut Yesus kami dengan segala ucapan syukur kami. Bila hati kami Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai melanda. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sama-sama katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Saat badai melanda, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, memenuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih Allah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sekali katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan pagi ini. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Jadikan Tuhan kekuatan kita. Dari awal sama-sama katakan, Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatan. Ini pengakuan kami pagi ini Tuhan. Setelah tempat perlindungan kami, tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Saat badai, aku tak akan goyah. Aku tak
sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih penuhi hati kami yang rindu menyembah. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih Tuhan. Kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Segenap umat-Mu menyembah Engkau Tuhan. Amin. Sejauh kami arahkan hati kami kepada Tuhan. Amin. Amin. Begitu besarnya kasih Kaulah Tuhan, Kaulah kekuatanku, sukacitaku. Lebih lagi berkata, oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Jadikan hanya Tuhan yang jadi kekuatan kita. Haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sukacitaku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, sumber sukacita kami. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Kekuatan kami hanya Engkau Tuhan. Kekuatan kami di dalam-Mu. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Haleluya. Kami muliakan, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari bebaskan roh kita pagi ini menyembah Tuhan. Ekspresikan sukacita
Mari bukan kedua tangan bersama-sama. Haleluya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam sebab yang berjanji bukan seorang manusia, tetapi Allah yang hidup. Di dalam kekuahannya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sama-sama setelah ini katakan, percaya janji-Mu ajaib. Setiap yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang tidak dipenuhi oleh Tuhan. Semuanya terpenuhi di dalam Tuhan. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Sekali lagi dengan iman katakan, ku percaya janji-Mu
sama-sama sekali lagi katakan, percaya janji-Mu ajaib. Sebab itu kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tenang di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Bagian kita hanya berserah, katakan, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya. Haleluya, ku berserah. Haleluya. Allah tidak pernah tidak menggenapi janjinya buat aku dan saya. Sebab firman-Nya berkata, semua yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita, semuanya tidak ada yang tidak dipenuhi oleh Tuhan. Mari nikmati janji Tuhan, menikmati. Berserah, kami berserah. Haleluya. 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 Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, berlindunglah oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu bagi setiap kami Tuhan.
dalam lembah kegelapan Oh Tuhan, datanglah bagi hidupku. amin. Tiada pernah sedetik bersama Kau, Tiada pernah kau tinggalkan. Mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, Amin. dalam janji-Mu Kemenanganku selamanya. kan ku nyatakan Besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu selamanya Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Nikmati setiap pujian kami Tuhan, agar dalam umat menang. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. kan ku nyatakan Haleluya. besar setiamu Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di Yesus Engkau juru selamat. Yesus Engkau. Amin. dalam janji Kemenangan kami Tuhan kemenangan di dalam-Mu saja Yesus Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan ora kasih maralah bayaralah besar setiamu ya la 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 Tuhan masih nama ya la di bayaralah hidupku. nyatakan dengan sungguh Yesus Yesus Engkau. Amin. Dalam Kalau kami ada sampai hari ini semua karena Engkau Tuhan, kemenangan karena cinta-Mu bagi kami. selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, Besar setiamu Tuhan. besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih. Besar setiamu Kami nyatakan syukur. Kami terima kasih. besar Terima kasih. Kami akan menang
nyata di sini, kemenangan terjadi, ku yakin. Kuasa yang tak terbatas, yakin nyata di kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama sekali berkata, ku yakin kau hari di sini, ku rasakan tak terbatas, ku yakin kemenangan, kemenangan terjadi, ku yakin kau hari di sini. Amin. Ucapkan perkataan profetis, terjadi di sini. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi berkata, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak ku yakin kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan bagikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sing with me, how great is our God. Now sing how great is our God.
segala nama. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great. Lord, we see how great, how great. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Sekali katakan besar Allahku, besar. Oh, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan selamanya, selamanya besar dan aja selamanya, selamanya besar dan aja. Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan setiap kami dipuaskan melalui hadirat-Mu Tuhan. Biarlah lebih lagi Tuhan kebenaran-Mu disampaikan melalui hamba-Mu Ibu Ruth. Kami siap untuk menerimanya, kami siap untuk dipulihkan, kami siap untuk diubahkan kembali Tuhan. Dan kami siap untuk diajar. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup setiap anak-anak-Mu pagi ini. Dan kami siap Tuhan untuk mendengar kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan Ibu Ruth. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan melanjutkan di dalam renungan kita di kitab Bilangan pasal yang ke-35. Kita akan membuka pagi ini Bilangan pasal yang ke-35. Kita akan membaca dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Bilangan 35 ayat 9 sampai 13. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. Saudara, ada 6 kota yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi kota perlindungan bagi orang Israel. 6 kota di seberang 3 kota di seberang masing-masing 3 kota itu ada di seberang Sungai Yordan. Jadi di 3 kota di seberang yang sini, 3 kota di seberang satunya. Dan kota perlindungan ini menurut Bilangan pasal 35 fungsinya adalah kalau ada orang yang melakukan dosa yang tidak sengaja dengan membunuh seseorang secara tidak sengaja, bukan pembunuhan berencana, maka dia bisa melarikan diri ke kota-kota tersebut. Dan waktu dia melarikan diri ke kota-kota tersebut, maka penuntut darah tebusan itu tidak akan berhak untuk menyentuh mereka. Jadi misalnya anggota keluarga dari yang dibunuh itu nggak bisa menuntut balas. Karena hukum dalam perjanjian lama kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi kalau ada seseorang itu membunuh, maka menurut hukum perjanjian lama dia harus dibunuh.
Tetapi kalau orang ini dengan tidak sengaja melakukan pembunuhan, maka dia bisa melarikan diri ke kota-kota itu. Jadi penuntut balas, jadi yang menuntut balas itu tidak bisa menyentuh dia. Itulah fungsinya kota-kota perlindungan. Saudara, seandainya kita bisa mengerti ini juga, maka kita akan semakin terkagum kalau setiap doa pagi kita selalu mengangkat perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus itu mengingatkan kita akan fasilitas yang begitu dahsyat, akan pengharapan yang luar biasa yang Yesus telah lakukan dan berikan untuk kita. Berbicara mengenai kota perlindungan, saya mengajak kita membuka sebentar di dalam Mazmur 59. Kita lihat Mazmur 59 ya. Mazmur 59 ayat yang ke-17. Mazmur 59. Kita lihat ayat yang ke-17 sampai ke-18. Daud berdoa, Daud berkata begini, tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, kekuatanku. Bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya. Menurut Mazmur 59, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kota benteng, Tuhan adalah tempat perlarian. Sama seperti dengan kota perlindungan, fungsinya adalah untuk tempat melarikan diri. Nah, menurut Mazmur ini Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadi kota perlindungan. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengerti fungsi dari kota perlindungan, ini akan luar biasa. Sekali lagi, menurut Mazmur 59 berarti Yesus yang kita sembah adalah juga kota perlindungan, kota benteng perlindungan kita. Nah, saudara, tidak ada apapun yang tertulis di Alkitab itu kebetulan. Oke? Tidak ada apapun yang kebetulan. Seperti saya bilang tadi, kota perlindungan itu tempat orang melarikan diri sehingga penuntut tidak bisa menuntut darah mereka. Penuntut tebusan darah tidak bisa menyentuh mereka. Jadi orang ini ketika lari di kota perlindungan, maka dia harus tinggal di kota tersebut sampai perkaranya diadilin oleh para tua-tua di kota tersebut. Nah, ketika diadilin, selama dia diadilin, dia dalam perlindungan atau suaka mereka, dan ketika dia diadilin dan ditemukan tidak bersalah, maka dia boleh tinggal di kota itu selama-lamanya. Kalau dia diketahui tidak bersalah. Tetapi kalau dia diketahui bersalah, maka dia akan dikeluarkan dari kota itu dan diserahkan kepada penuntut balas, kepada orang yang menuntut darah mereka. Dan ketika dia tidak ditemukan bersalah, dia boleh stay di sana. Nah, menariknya, tidak ada yang kebetulan ya. Ada 6 kota yang ditentukan oleh Musa menjadi kota perlindungan. Nah, 6 kota ini apa? Semua itu indah banget ya kalau kita baca dari Alkitab. 6 kota. Yang pertama adalah Bezer. Nama kotanya adalah Bezer. B-E-Z-E-R. Arti kata Bezer adalah strong atau kuat. Nah, apakah pengertian Bezer? Yaitu pembelaan. Nah, arti kata Bezer itu pembelaan yang kuat. Kita melihat, saudara ya, Yosua pasal yang ke-20. Kita lihat, pagi ini kita membaca ayat cukup banyak ya. Yosua pasal yang ke-20, ayat yang ke-8. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Bezer di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben dan Ramot di Gilead dari suku Gad dan Golan di Basan dari suku Manasye. Jadi salah satu kota yang dipakai oleh orang Israel sebagai kota perlindungan adalah Bezer
yang artinya pembelaan yang kuat. Nah, Saudara, Mazmur 103, yuk kita lihat lagi ya. Mazmur pasal 103 ayat yang ke-6. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Seperti saya bilang di kota perlindungan, mereka betul-betul akan diadili, mereka akan mendapatkan pengadilan. Karena kota perlindungan ini diadakan Tuhan sebetulnya untuk mencegah berlangsungnya hukum rimba. Karena seperti saya bilang, mata ganti mata. Jadi ketika kota perlindungan ini dibikin oleh Tuhan, maka fungsinya supaya orang-orang itu mendapatkan keadilan. Supaya orang-orang itu mendapatkan kesempatan untuk diadili, untuk dibela, untuk tidak dihakimi secara sepihak, untuk tidak diperlakukan dengan hukum rimba. Nah, arti kata bezer adalah pembelaan yang kuat. Nah, Mazmur 59 tadi bilang bahwa Tuhan itu adalah kota perlindungan. Nah, salah satu fungsi dari kota perlindungan itu adalah memberikan keadilan, memberikan pembelaan. Itu salah satu fungsi dari kota perlindungan. Yang kedua, nah kita lanjut ya. Nah, ini ternyata semua nyampe kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kota yang dijadikan kota perlindungan adalah Sikem. Kota Sikem, ini artinya Sikem, S-I-K-H-E-M ya, Sikem. Artinya bahu atau shoulder. Artinya menanggung beban. Menurut Yesaya 53 ayat yang keempat. Yesaya 53 ayat yang keempat. Saya kasih lihat. Ternyata kota perlindungan ini semua mengarah kepada Tuhan Yesus. Yesaya 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jadi ini pakai akar kata yang sama, yaitu Sikem. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Sikem, shoulder, yaitu menanggung beban. Kota yang ketiga, yaitu Kadesh. K-E-D-E-S-H. Kadesh artinya disucikan, sanctified, dikuduskan atau disucikan. Menurut kitab Filipi, kita lihat ya. Filipi pasal ketiga ayat yang ke-9. Filipi pasal 3 ayat 9. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, kata kata Kadesh artinya sanctified, dikuduskan, dibenarkan, disucikan. Nah, ini merujuk pada Yesus. Apa yang Yesus lakukan membuat kita dibenarkan bukan oleh karena kekuatan kita dikuduskan bukan karena kita berbuat baik, tetapi kita dikuduskan semata-mata karena pengorbanan Yesus. Nah, ini kota perlindungan yang ketiga, yaitu Kadesh. Kota perlindungan yang keempat, yaitu Hebron. Kota perlindungan yang keempat, yaitu Hebron. Yuk kita lihat, sebelum mengerti arti kata Hebron, kita lihat Kolose. Kolose pasal 1, Kolose pasal 1, ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Kata Hebron mempunyai pengertian didamaikan, dijadikan sahabat. Jadi tidak lagi diposisikan sebagai musuh. Kata Hebron mempunyai arti didamaikan menjadi sahabat, bukan sebagai musuh lagi. Kemudian yang kelima, perhatikan. Yang kelima, arti nama
kota yang kelima adalah Golan atau joy. Golan adalah joy atau sukacita. Kita sudah banyak ayat-ayat ya yang menunjukkan bahwa Yesus adalah sukacita kita. Yesus adalah kabar gembira. Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar gembira, kabar sukacita. Nah, kota perlindungan yang keempat adalah Ramot atau exalted. Ramot artinya exalted, yaitu ditinggikan. Alkitab menuliskan juga di dalam Yesaya bahwa Dia ditinggikan untuk kita. Dia ditinggikan untuk kita. Nah, saudara, kalau Anda melihat 6 kota perlindungan, semuanya ini mengarah kepada karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu Dia menjadi pembela, Dia menjadi keadilan, kemudian Dia yang memikul segala beban kita. Filipi 3 ayat 9, Dia menguduskan, membenarkan kita atau Kedesh. Hebron, Dia mendamaikan kita menjadi sahabat surga, menjadi sahabat Allah. Dia adalah sukacita kita atau Golan, dan Dia ditinggikan untuk kita, exalted atau Ramot. Saudara, menariknya begini, kota perlindungan. 6 kota ini semua mengarah kepada karya Yesus di atas kayu salib. Menariknya begini, dengarkan baik-baik. Seseorang yang tinggal di kota perlindungan, yang dia lari ke kota perlindungan, maka dia akan bebas dari tuntutan, ya, walaupun belum diadili, katakan dia belum sempat diadili dan sebagainya. Ketika dia itu dibebaskan betul-betul dari tuntutan penuntut darah, kapan itu terjadi? Kalau imam besar yang hidup pada saat itu mati. Saya ulangin. Seseorang yang melarikan diri ke kota perlindungan, dia akan dibebaskan dari segala tuntutan oleh penuntut darah pada saat imam besar mati. Jadi ketika seorang imam besar yang bertugas pada waktu itu mati, maka dia bebas dari segala tuntutan. Dia boleh keluar dari kota perlindungan lagi, balik ke rumah halaman, kampung halamannya. Pokoknya dia bebas dari tuntutan penuntut darah ketika imam besarnya mati. Kita buka yuk, Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6. Nah, luar biasa nih ya, saudara. Ibrani pasal yang ke-6, kita lihat ayat yang ke-18. Ibrani pasal 6 ayat 18 sampai 20. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus jelas menurut Ibrani 6, imam besar. Dan ketika Yesus sebagai imam besar mati sekali untuk selama-lamanya, maka pada detik itu juga tuntutan penuntut darah selesai. Tuntutan penuntut darah selesai. Bapak Ibu, ketika kita terima Yesus, maka apa yang Yesus telah kerjakan di atas kayu salib itu menjadi milik hak kita. Apapun yang dituntut oleh penuntut darah itu selesai. Tetelestai, makanya Tuhan di atas kayu salib berkata, selesai tetelestai, tidak lagi dituntut. Satu kali berbicara tentang doa pelepasan, saya mempunyai pandangan yang cukup berbeda ketika mengerti tentang doa pelepasan. Buat saya, Yesus mati sekali itu cukup, sudah selesai. Bukan karena kekuatan kita jadi dikuduskan.
Bukan karena kebenaran kita jadi dibela, mendapatkan keadilan. Bukan karena kemampuan kita, maka kita itu didamaikan dengan Tuhan, menjadi sahabat. Bukan karena bagian dari kita sama sekali, tetapi 100% karena apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Nah, makanya ada orang itu nanya sama saya gini, "Bu, gimana saya melepaskan dari kutuk-kutuk nenek moyang? Saya ini, emak engkong saya pernah punya perjanjian dengan klenik, dengan kuasa-kuasa kegelapan. Nah, seseorang yang sudah terima Yesus, dengarkan baik-baik. Seharusnya kita mengerti, detik ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberikan diri dibaptis, maka sebetulnya saat itu juga kita sudah selesai. Maka saat itu juga semua kutuk yang ada di belakang kita itu sudah selesai. Tidak bisa lagi mereka itu menuntut. Mereka akan menuntut kalau orang-orang itu mempercayai bahwa mereka masih bisa dituntut. Tetapi seandainya saudara dan saya mengerti bahwa kuasa tubuh dan darah Yesus sudah menyelesaikan semua, maka ketika kita terima Yesus, kita tuh berhak untuk berdiri dengan percaya, dengan iman, kita berkata, kutuk keluargaku sudah selesai, kutuk keturunan sudah selesai. Kalau keluarga-keluargaku semuanya dari atas sampai ke bawah hidupnya susah semua, maka saya katakan di dalam nama Yesus, di dalam Yesus, aku orang-orang yang diberkati. Aku orang-orang yang sangat diberkati berlimpah-limpah. Saudara jangan pernah ngomong, beberapa bulan yang lalu saya ketemu seseorang bilang begini, keluarga saya itu diabetes. Saya itu tinggal tunggu waktu kapan saya itu kena diabetes. Di dalam nama Yesus, saya mau belajar berkata kepada saudara semuanya pagi hari ini. Yesus sudah menjadi sikem penanggung beban. Dia mengambil semua penyakit kita. Dan ketika kita terima Yesus, sebetulnya kita sudah lari ke kota perlindungan. Dan dengarkan, ketika imam besar mati, maka tuntutan penuntut darah sudah selesai. Tuntutan penuntut darah, keluarga kita punya catatan diabetes, maka saya menantang saudara yang punya keluarga yang catatannya diabetes, ambil hak saudara, ambil posisi saudara, maka saudara ketika imam besar itu mati cukup untuk sekali, untuk selama-lamanya, maka tuntutan diabetes itu sudah selesai atas kita. Tidak ada lagi bisa dituntut oleh diabetes. Amin. Karena Yesus mengatakan bahwa Yesus juga mengambil alih semua penyakit. Dia menjadi terkutuk oleh penyakit kita. Dia mengambil alih. Sehingga saya mau katakan tidak ada lagi saudara adalah keturunan penanggung diabetes. Tidak ada lagi keturunan penanggung susahnya keluarga. Tidak ada lagi kalau ada keluarga-keluarga kita semua banyak yang mati muda di dalam nama Yesus. Jangan pernah biarkan iblis menipu saudara. Imam besar telah mati sekali untuk selamanya. Saudara bebas dari tuntutan penuntut darah. Makanya sebetulnya doa pelepasan itu tidak perlu susah-susah Bapak Ibu. Buat saya secara pribadi, kalau Anda mengerti posisi Anda ini bebas dari penuntut darah oleh karena Yesus. Makanya jangan mau dibikin mainan sama iblis yang mengatakan bahwa wah nggak bisa, lu mesti harus melalui ini, harus melalui ini. Satu kali seseorang menemuin saya, lah kok susah banget ngelepas no setan di dalam dirinya. Dia bilang begini, Bu, di dalam diri saya ini ada 10 setan. Kemarin itu saya sudah didoakan pelepasan oleh seorang hamba Tuhan. Sudah dilepaskan 8, Bu. Masih sisa 2, Bu. Tolong bantu saya untuk membantu melepaskan yang 2 sisa. Saya tuh sampai ngomong sama dia gini, kenapa kamu tuh enggak suruh pendeta itu menuntaskan? Saya kan nggak ngerti 2 sisanya itu apa. Kalau dia sudah mengerjakan, ya mbok dituntaskan, pakai dikarin-kareni, disisai, dikasih kembalian 2 ku piye to ya. Saudara percaya nggak bahwa Yesus imam besar itu sudah mati? Kenapa Yesus di atas kayu salib itu bilang gini, sudah selesai. Apa arti sudah selesai? Sudah selesai ya sudah selesai gitu loh. Anda punya hak otoritas lepas dari tuntutan penuntut darah.
Seharusnya Anda berdiri dan berkata, "Hei, nggak ada yang namanya 10, semua sudah selesai, semua nggak bisa menyentuh saya, minggat di dalam nama Yesus, minggat di dalam nama Yesus." Nah, saudara, ini juga menerangkan ya, kadang-kadang kita ini, gini loh Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini eee, lupa dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Salah satu contohnya gini, ada seseorang dulu ketika dia membuka restoran baru. Dia membuka restoran baru, terus dia tuh dikasih tahu sama hamba Tuhan. Dia dikasih tahu bahwa supaya restorannya itu mendatangkan banyak berkat, maka cat yang dipakai untuk ngecat restorannya itu harus dicampuri. Dicampuri apa? Dicampuri dengan darah Yesus. Jadi dia bilang, kalau kamu perjamuan kudus, sisakan anggurnya sedikit, lalu dicampurkan catnya. Bukan cuma darah Yesus yang dicampur, kamu campurkan juga dengan minyak urapan. Jadi dicampur sama catnya, lalu dicat gitu loh. Dicat, dan ternyata beneran Bapak Ibu, laris. Wah, semakin dia kuat, semakin dia yakin bahwa kalau bikin restoran, bangun rumah, cat itu campuran sama perjamuan kudus, campuran sama minyak urapan. Coba kita bayangkan secara pribadi, masa kekuatan Yesus kalah sama campuran anggur dan campuran minyak? Masa kekuatan pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu ditentukan kalah sama dengan urap-urap seperti itu? Kita tuh loh, secara logikanya cenglingnya itu loh, saudara, kita itu masuk dalam perjanjian baru oleh kasih karunia. Jangan lagi diperbudak oleh hukum Taurat. Jangan lagi diperbudak oleh aturan-aturan manusia yang membuat kita tuh nggak merdeka. Saya cuman percaya gini, doa pelepasan itu segampang itu. Hah? Masa segampang itu? Loh, Yesus itu, aduh Bapak Ibu, saya tuh pernah gini, saya tuh pernah ngomong sama beberapa anak rohani. Kamu tahu nggak, Tuhan itu izinkan saya tuh punya beberapa guru. Guru saya tuh macam-macam, mentor. Mulai dari yang ngeros sekali, sampai yang ahli Taurat sekali. Saya tuh bersyukur diizinkan Tuhan punya beberapa mentor yang dari ngeroh banget sampai yang ahli Taurat banget. Sehingga apa? Saya belajar di dalam perjalanan itu mengerti balance-nya, mengerti keseimbangannya. Nah, saudara, pernah suami saya itu, kita tuh punya satu mentor yang, waduh Bapak Ibu, kalau Anda tahu mentor saya ini sakti. Sakti gimana Bu Ruth? Oh, saya pernah lihat di depan mata saya sendiri ya, hujan diberhentikan loh. Wah, kita nih kalau udah lihat gini kesengsem ya. Hujan tuh loh diberhentikan, saya sampai terbelalak, sampai terheran-heran. Langsung seperti kebo dicocok hidungnya. Apa aja yang dia omongkan itu, wah diyakinin banget. Wah ini ngerop banget, ngeropol, wis ngeropol bahasanya orang Surabaya, ngeropol, ngerop banget. Nah, saya kasih tahu salah satu pengajarannya dia. Dia tuh tiba-tiba pernah bilang begini sama saya. Dia bilang kalau suami saya, nah suami saya tuh dia bilang gini, suamimu itu termasuk di dalam 144.000 orang di dalam kitab Wahyu yang nanti itu disisakan. Jadi nanti pada akhir zaman setelah antikris muncul akan disisakan 144.000 orang. Nah, salah satunya itu suamimu. Makanya bukan suami, waktu itu belum suami. Makanya dia ini tidak boleh merit. Oh, saya tuh waktu itu sudah jalan sama suami loh, Bapak Ibu. Akhirnya gara-gara itu saya putus, Bapak Ibu. Saya putus hubungan, beneran. Putus gara-gara itu. Katanya suami saya itu masuk bilangan 144.000 orang. Jadi tidak boleh merit, Bapak Ibu. Jadi harus disiapkan untuk akhir zaman. Jadi salah satunya sampai ngerohnya seperti itu. Nah, ketika suami saya ikut sama beliau, diajarin selama beberapa lama, dia diminta untuk ikut sama beliau, untuk diajarin, dimuridkan secara khusus. Waktu pulang, karena bukan di Surabaya, jadi dia di kota lain, tiba-tiba waktu pulang, suami saya tuh nunjukkan sebuah catatan. Sebuah catatan. Terus terang Bapak Ibu, saya waktu membaca catatan itu, saya ingat komik Kopingho. Kenapa saya ingat Kopingho?
Karena dulu kecilan saya suka membaca Kopinghu, komik kecil-kecil Kopinghu, silat. Saya membaca di buku itu, buku pelajarannya yang ditulis suami saya. Dituliskan di situ untuk menduduki ini, kelenteng ini, katakan gitu, untuk menduduki kelenteng A, untuk menduduki tempat penyembahan berhala B. Dia tuliskan di situ metode atau strategi yang dilakukan. 4 orang harus berdiri di 4 penjuru. 1 di utara, 1 di selatan, 1 di ngadep ke timur, 1 ngadep ke barat. Lalu yang ngadep ke utara harus menembakkan panah. Yang menghadap ke selatan harus pakai senjata tombak. Yang menghadap ke timur harus pakai pedang. Harus melepaskan kata-kata deklarasi firman. Yang pakai sebelah barat harus pakai rantai seperti ini. Jadi kemudian kita harus mengelilingi kelenteng ini selama 13 kali. Kita harus mengelilingi kelenteng ini selama 13 kali untuk menduduki secara roh. Kemudian kita untuk menguasai secara roh, kita harus mengelilingi setelah 13 kali. Setelah 13 kali, kita harus bersorak-sorai meniup shofar, meniup trompet selama sekian kali dengan tiupan yang panjang. Terus kemudian setelah meniupkan tiupan panjang, kita harus melakukan seperti ini. Itu per tempat, itu tiap tempat, strateginya, ilmunya beda-beda. Setelah saya membaca buku itu, satu yang saya rasakan, berarti apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena ternyata untuk menguasai sebuah tempat, harus pakai formasi seperti ini, silatih. Utara, selatan, timur, barat, nanti keliling berapa kali. Tempat lain lain lagi loh Bapak Ibu strategi perangnya. Tempat lain strategi perangnya beda lagi. Kadang-kadang bukan 4 penjuru. Kadang-kadang berdiri di depan pintu gerbang. Harus seperti ini. Lah, waktu saya baca gini, saya terus langsung mikir gini. Lah, lek kayak gini, sing ngerti lah mereka tok. Berarti semua yang lain alamat nggak bisa menguasai dong. Semua yang lain alamat nggak bisa menduduki dong. Saya tuh mikir seperti itu loh Bapak Ibu. Lek kayak gini terus apa artinya Yesus di atas kayu salib? Buat keren-kerenan doang aja. Buat keren-kerenan tok lah. Saya mikir gitu. Lalu fungsinya di mana? Nah Bapak Ibu dengarkan. Kita ini akhirnya dibuat pusing sendiri sama iblis. Kita tuh diputar-putar. Padahal sebetulnya bukankah Yesus berkata begini, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Betul? Tuhan bukankah sudah berkata, sengat maut telah Dia cabut. Sudah selesai. Saya mau mengajak Bapak Ibu, jangan biarkan iblis itu menyombongkan diri sehingga seolah-olah dia itu sangat hebatnya dan Anda kekuatannya tidak punya, sehingga Anda tidak mampu apa-apa untuk mengalahkan dia. Yesus sudah selesaikan semuanya. Imam besar itu sudah mati, penuntut darah tidak berhak lagi untuk menuntut apapun dari saudara dan saya. Amin. Kalau saya tidak mengerti ini, kita akan diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Nah, saya kasih tahu satu lagi yang mengagetkan Bapak Ibu. Makanya ya, kalau ada yang ngeroh-ngeroh gini, saya ini ngeroh Bapak Ibu. Tapi banyak yang ngeroh-ngeroh itu seperti saya bilang, orang yang ngeroh-ngeroh itu karena tidak ada handbooknya, karena tidak ada buku manualnya yang pakem. Mereka seringkali gampang disesatkan. Apalagi terutama kalau mereka tidak hidup di bawah mentoring. Makanya kenapa saya menghimbau kepada semua saudara, seringkali saya ngomong, Anda perlu hidup di bawah mentoring. Dan kemudian saudara, salah satu yang diajarkan, Anda bayangkan, salah satu yang diajarkan oleh mentor saya yang ngeroh ini, dia itu bilang begini, satu kali saya punya anak rohani. Saya punya anak rohani saya diminta sama beliau. Nah, kebetulan hamba Tuhan ini seorang wanita, Bapak Ibu. Beberapa puluh tahun yang lalu, pada waktu itu dia umurnya sekitar 50-an tahun.
Anak rohani saya waktu itu sekitar umur 21 tahun baru kuliah lah, baru kuliah, 21 tahunan. Nah, kemudian dia bilang begini, dia merasakan Tuhan berbicara bahwa anak rohaninya ini disuruh Tuhan untuk ngajak. Jadi istilahnya kayak Elia ngambil Elisa. Jadi dia bilang seperti dia Elia, dia ngajak ini sebagai Elisa untuk regenerasi. Saya merelakan, saya ikut seneng kalau lihat anak rohani lebih maju. Ikutlah. Nah, selama suami saya, waktu itu kami belum menikah, selama suami saya ikut bersama dengan mereka selama beberapa bulan dipingit, dilatih, di training. Nah, salah satu hasilnya adalah buku catatan Kopinghu itu tadi. Nah, ketika pulang, suami saya tuh cerita gini, kamu tahu nggak, aku ini mengamati keanehan selama aku tinggal belajar di sana. Keanehan apa? Suami saya tuh bilang begini, aku tuh kok ngelihat si A itu anak rohani saya, kok seringkali anak rohani saya itu laki, seringkali kok tidur di, mohon maaf permisi bicara, seringkali tidur di pangkuannya mentor saya ini. Kayak, ya sepintas kayak anaknya kan gitu. Oh, saya bilang, ya benar-benar akrab, saya bilang benar-benar akrab kok kayak anak. Terus dia bilang gini, cuman kok aneh ya, seringkali kayak misalnya mentor saya ini makan permen, terus kemudian mengulung permen, permennya masih belum habis, dikeluarkan dari mulut, disuapkan ke anak rohani saya. Terus suami saya tuh dengan polosnya nanya gini, setahuku biasanya mama itu nyuapin anak itu kayak gitu ketika anaknya itu masih baby ya. Masa anaknya udah 21 tahun, permennya dari mulutnya mamai dikasihkan ke anaknya disuapkan kayak gitu. Mesra sekali. Kayak ada yang nggak beres, dia bilang gitu. Kok kayak bukan kayak mama ke anak ya, tapi lebih kayak ke pacar. Dan dia ceritakan satu demi satu dan sebagainya, sampai akhirnya saya mulai mendengar dan saya mulai merasa kok ada yang nyimpang ya. Lalu saya pada akhirnya menghadapi dan menemui mentor saya. Saya tuh tanya, kenapa kok terjadi seperti begini-begini? Itu saya melihat keakrabannya dan kemesraannya kok enggak wajar. Walaupun kita sama anak rohani mosok sampai dalam bahasa Inggrisnya senggilani itu kan gitu ya. Mosok senggilani itu gitu kan. Menjijikkan seperti itu. Akhirnya saya desek-desek, mentor saya tuh menerangkan sebuah pengajaran. Ini loh, ini bahayanya kalau kita tuh terlalu ngeroh tanpa mentor ya. Dia tuh bilang begini, kamu tahu ndak, kamu tak terangin ini, kamu pasti ndak ngerti. Dan karena kamu aja ndak ngerti, jadi tolong jangan sampaikan ke yang lain. Dia bilang. Terus saya tanya, pengajaran apa? Dia bilang gini, waktu iblis dibuang ke bumi, Alkitab kan bilang waktu iblis dibuang di bumi, seluruh bumi itu rusak. Betul, saya bilang gitu, betul. Waktu iblis dibuang bumi, seluruh bumi itu jadi rusak. Ada penyakit, ada kematian, pokoknya rusak lah. Ibarat rumah ya. Rumah itu jadi seperti apa ya, persis seperti yang punya. Kalau yang punya bersih, ya rumah itu akan jadi bersih. Nah, terus akhirnya kemudian dia bilang begini, ketika iblis dibuang di bumi, semuanya di bumi itu rusak, semua yang di bumi itu dia kacaukan. Termasuk waktu. Termasuk waktu. Jadi waktu itu sama setan tuh diwacak-acak, dibolak-balik, dikacaukan. Terus saya tanya, dikacaukan seperti apa? Jadi begini, ya kebetulan manggil saya tuh Cici. Jadi begini Cici, waktu iblis di bumi itu, sejak saat itu, maka semua yang di bumi itu dikacaukan termasuk waktu. Sehingga waktu itu diputar balik. Loh, diputar balik kayak apa? Dia bilang gini, ada orang-orang yang harusnya jodohnya si A ini.
Tapi karena waktu itu diputar balik, si A ini belum lahir, Cici. Atau si A ini sudah jadi kakek-kakek atau nenek-nenek. Karena dikacaukan waktunya. Jadi maksudnya tulang rusuk kita itu mungkin kakek-kakek atau emak-emak. Atau belum lahir si bayi. Langsung saya tanya, berarti menurut Anda anak rohani saya ini tulang rusukmu? Iya. Hah, darah Yesus. Jadi menurut dia, anak rohani saya ini tulang rusuknya, Bapak Ibu. Sampai hari ini. Jadi anak rohani saya ini tidak merit, jadi tulang rusuknya. Padahal mentor saya ini, ya ini sudah jalan berapa tahun ya, 20 tahun ya, Anda hitunglah. 20 tahunan. Jadi tulang rusuknya dia, anak rohani saya ini, sampai hari ini nggak merit. Dan mentor saya ini dulu, itu udah merit, udah punya anak. Ya jadi sampai hari ini, secara roh, dia bilang secara roh ini suami saya. Nah, berdasarkan ayat gitu. Nah, kayak gini loh Bapak Ibu. Saya tuh ngomong gini, saya enggak setuju dengan pandangan Anda. Saya bilang gitu. Loh, kenapa enggak setuju? Saya bilang begini, memang waktu iblis dibuang di bumi, semua dia kacaukan. Tetapi dia tidak bisa menyentuh yang namanya waktu. Kenapa? Karena Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Tuhanlah yang memegang kairos. Amin, saudara. Tuhanlah yang memegang waktu. Kalau iblis bisa mengacaukan waktu, maka iblis akan membatalkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Betul nggak? Dia akan mencegah supaya Yesus tidak jadi disalib karena dia tahu Yesus di atas kayu salib itu bahaya. Berarti dia nggak ngerti. Berarti dia tidak bisa menguasai waktu. Nah, Bapak Ibu, kita harus mengerti. Ketika Yesus ada di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai, sudah selesai. Tidak ada tuntutan kutuk yang boleh menyentuh saudara. Tidak ada tuntutan penyakit yang boleh menyentuh saudara dan saya. Amin. Perhatikan, saudara yang di onsite, lihat sebelahmu, sebelah kiri kananmu. Itu orang-orang yang sudah dibayar lunas sama Tuhan. Gila banget. Dan salah satu fungsi kota perlindungan, penuntut darah tidak bisa menuntut. Anda dan saya menjadi orang-orang yang spesial. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyentuh kita. Kecuali kalau Tuhan yang mengizinkan. Tidak ada sesuatu yang bisa menyentuh kita. Tidak ada maut, tidak ada penyakit, tidak ada kemalangan yang boleh menyentuh kita. Karena itu, dengarkan baik-baik. Jangankan soal kecil-kecil, soal kita mengalami perlakuan tidak adil. Kalau dalam hidup kita mengalami perlakuan tidak adil, dengarkan. Yesus adalah kota perlindungan buat saudara dan saya. Sedangkan yang urusan kelas berat aja dia sudah membela. Dia taklukkan, apalagi yang urusan di dunia ini. Kalau ada orang memperlakukan kita dengan tidak adil, dengarkan baik-baik. Ada meterai yang menandai saudara sebagai milik kepunyaan Tuhan. Kalau ada orang menyentuh biji matanya, tidak akan pernah dia biarkan. Tidak akan pernah dia biarkan orang itu yang menyentuh biji matanya berlalu begitu saja. Dengarkan, 6 kota perlindungan. Salah satunya adalah Bezer. Tuhan adalah pembela yang kuat buat kita. Kalau ada yang berani menyentuh saudara, bukan hanya hamba Tuhan. Kalau ada semua kita yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus, disentuh oleh seseorang yang jahat, dengarkan baik-baik. Dia sedang berurusan sama Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi dengarkan, Anda tidak usah takut. Kalau Anda hari ini sedang bergumul tentang seseorang yang sedang menyakiti saudara, engkau punya kota perlindungan yang ajaib. Tuhan yang luar biasa. Amin. Yuk, kita ambil tubuh dan darah.
Saya mengajak yuk kita memakai kembali deklarasi yang minggu lalu kita pakai ya. Boleh ditayangkan, Rosa? Mari kita katakan deklarasi ini dengan iman. Amin. Yuk kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Saya mendeklarasikan bahwa saya akan selalu hidup berkemenangan. Saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saya memiliki DNA seorang pemenang. Amin. Saya mengenakan mahkota anugerah dan kasih karunia supranatural dari Tuhan. Darah kerajaan mengalir melalui setiap pembuluh darah saya. Saya adalah kepala dan bukan ekor, berada di atas, bukan di bawah. Haleluya. Saya hidup dengan suatu tujuan, hasrat yang penuh dengan puji-pujian karena saya mengetahui bahwa saya ditakdirkan untuk hidup di dalam kemenangan. Di dalam nama Yesus melalui tubuh Kristus ini, saya percaya semuanya akan terjadi atas hidup saya sekarang dalam nama Yesus. Amin. Mari kita makan dengan percaya. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Mari kita deklarasikan sama-sama. Saya mendeklarasikan bahwa saya telah diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik yang Bapa telah rencanakan untuk saya lakukan. Saya diurapi dan diberikan kuasa dan kekuatan oleh Tuhan. Setiap perbudakan, setiap keterbatasan sedang dihancurkan dalam kehidupan saya. Saat ini adalah waktunya bagi saya untuk bersinar bagi Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Saat ini adalah waktunya bagi saya untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, mengatasi setiap rintangan, dan mengalami pengalaman berkemenangan seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam nama Yesus, melalui darah Kristus ini saya beriman dan percaya bahwa semuanya terjadi sekarang atas hidup saya. Dalam nama Yesus kita minum dengan iman. Amin. Terima kasih Tuhan untuk darah dan tubuh-Mu. Kami sudah bebas. Kami menang. DNA kami adalah selalu di dalam kemenangan. Bukan karena kami hebat, tapi karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Amin.